Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali bersama Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Dida Alawiyah dan rekan saya. Nama saya Iis Siti Mahmudah dan kami berdua adalah mahasiswa dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 3. Dalam video kali ini kami akan menyampaikan presentasi sebagai tugas dari ujian akhir semester pada mata kuliah Komunikasi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai materi psikologis manusia dalam perspektif komunikasi pembelajaran. Yang menurut kami materi ini sangat relevan dengan proses komunikasi dalam dunia pendidikan saat ini. Dan kami berharap melalui presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai topik yang kami angkat dan bagaimana penerapannya dalam konteks pendidikan. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasannya. Kepada rekan saya persilahkan untuk menyampaikan poin pertama dalam materi tersebut. Terima kasih kepada rekan saya Dida Alawiyah. Jadi untuk poin pertama yaitu tentang konsep psikologis dan komunikasi dalam pembelajaran. Psikologi komunikatif adalah proses pengiriman pesan dari satu orang ke orang lain secara langsung ataupun tidak langsung, berguna untuk menginformasikan atau mengubah sikap, pendapat, atau perilaku. Sedangkan pembelajaran adalah usaha yang disengaja oleh pendidik untuk mendorong partisipasi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Jadi, komunikasi yang efektif dalam pembelajaran adalah proses penyampaian pesan berupa ilmu pengetahuan dan teknologi dari guru kepada siswa, sehingga siswa dapat menambah wawasan pengetahuannya dan membawa perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Untuk poin yang kedua yaitu peran psikologi komunikasi dalam pembelajaran. Yang pertama adalah meningkatkan kecerdasan emosional. Dengan keterlibatan psikologi komunikasi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kecerdasan emosional anak didik, membantu mereka membentuk hubungan yang sehat dan memahami emosi orang lain. Yang kedua adalah mempengaruhi perilaku peserta didik. Pendidik itu adalah sebagai role model, berperan penting dalam membentuk sikap dan perilaku positif peserta didik, mendorong mereka untuk bertindak dengan baik. Yang ketiga adalah membangun efektivitas komunikasi. Psikologi komunikasi membantu membangun efektivitas komunikasi dalam pembelajaran, memastikan pesan dari pendidik dapat dipahami dengan baik oleh peserta didik. Nah, untuk poin yang ketiga adalah tentang hambatan psikologis dalam komunikasi pembelajaran. Ada beberapa hambatan dalam psikologis dalam komunikasi pembelajaran. Yang pertama adalah perbedaan kepentingan. Nah, perbedaan kepentingan dapat menghambat komunikasi karena komunikan hanya terpusatkan pada satu perhatian dan mengabaikan pesan yang tidak sesuai dengan kepentingannya. Yang kedua ada stereotip. Nah, stereotip merupakan gambaran negatif tentang sifat-sifat dan watak pribadi orang atau golongan lain yang dapat menghambat penerimaan pesan. Yang ketiga adalah prasangka. Nah, prasangka merupakan rintangan bagi tercapainya tujuan komunikasi karena melibatkan emosi yang memaksa kita untuk menarik kesimpulan tanpa berpikir rasional. Yang terakhir adalah motivasi. Nah, dengan motivasi mempengaruhi efektivitas komunikasi karena semakin sesuai pesan dengan motivasi seseorang, semakin besar juga kemungkinan pesan tersebut diterima. Nah, dari 3 poin yang saya sampaikan tadi, dari konsep, terperan, serta hambatan, dapat ditarik kesimpulan yaitu
Psikologi komunikasi adalah elemen penting dalam pembelajaran karena tidak hanya membantu penyampaian pesan secara efisien, tetapi juga membangun hubungan yang sehat dan produktif antara pendidik dan peserta didik. Nah, untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya Didah Alawiyah untuk menyampaikan materi selanjutnya. Pentingnya memahami psikologi peserta didik sangat penting bagi pendidik untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif, relevan, dan mendukung proses perkembangan peserta didik secara holistik. Beberapa alasan mengapa pendidik perlu memahami tentang psikologi peserta didik. Yang pertama yaitu untuk membantu kebutuhan individu, karena setiap individu memiliki kebutuhan, potensi, dan karakteristik yang unik dan berbeda, sehingga dengan memahami psikologi dapat membantu guru merancang metode pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan dan minat siswa. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan hubungan guru dan murid, sehingga hubungan guru dan murid itu bisa saling menghargai, dapat memahami perasaan siswa dengan menghadapi kesulitan belajar maupun tantangan pribadi, dan guru juga dapat memilih cara komunikasi yang tepat sesuai dengan usia, karakter, dan kondisi siswa. Ketiga, mendukung perkembangan emosional siswa, yaitu guru dapat membantu mengelola stres, kecemasan, atau rasa percaya diri pada siswa. Itu yang keempat, dengan memahami psikologi peserta didik, guru dapat mendorong motivasi dan minat belajar siswa. Seperti guru dapat menumbuhkan minat belajar dengan menghubungkan materi dengan kehidupan siswa secara nyata, lalu memberikan penghargaan serta pengakuan atas kerja keras yang siswa lakukan untuk memotivasi siswa. Lalu ketika siswa melakukan kesalahan dalam mengerjakan tugas atau kurang tepat, jangan hanya berfokus pada kesalahannya saja, tapi berikan apresiasi dan dukungan sehingga fokus pada perbaikan bukan kesalahannya. Lalu memahami psikologi peserta didik memungkinkan pendidik menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan intelektual, emosional, dan sosial siswa. Ini tidak hanya membantu siswa berhasil di sekolah, tapi juga mempersiapkan mereka menghadapi masa depan. Strategi mengatasi hambatan psikologis. Mengatasi hambatan psikologis memerlukan pendekatan yang terencana dan berpusat pada kebutuhan individu. Ada beberapa strategi yang efektif dalam mengatasi hambatan psikologis. Yang pertama adalah fokus pada apa yang dikatakan individu tanpa menyela atau menginterupsi. Tunjukkan perhatian penuh dengan kontak mata dan anggukan. Jadi gunakan bahasa yang jelas dan positif, hindari kata-kata yang menyalahkan, tapi sebaliknya gunakan bahasa yang mendukung dan membangun kepercayaan diri. Misalnya dengan kamu sudah mencoba yang terbaik, kamu sudah melakukan yang terbaik. Ajukan pertanyaan yang terbuka, misalnya seperti bagaimana perasaanmu tentang situasi ini. Cara sederhana seperti ini akan membantu siswa merasa didengar dan dimengerti, sehingga siswa akan meningkatkan kemampuan mereka untuk mengungkapkan masalahnya secara terbuka. Lalu yang kedua, dengan motivasi, yaitu dorong mereka untuk menyadari kemampuan dan kekuatan yang mereka miliki. Apresiasi langkah kecil yang mereka ambil, seperti saya bangga dengan usahamu hari ini. Lalu bagikan kisah orang lain yang sukses dalam menghadapi masalah tersebut, masalah serupa yang fokus pada proses bukan pada hasil, meskipun hasilnya belum maksimal. Yang ketiga yaitu empati. Empati menunjukkan perhatian yang tulus, tunjukkan bahwa guru mengerti dengan kondisi perasaan siswanya. Akui perasaan mereka tanpa menghakimi. Tampilkan ekspresi wajah yang hangat sehingga siswa akan merasa nyaman, dan bantu mereka untuk bercerita masalahnya. Dengan strategi-strategi yang telah dijelaskan tadi dapat membantu siswa merasa diterima dan dimengerti, menciptakan lingkungan yang terbuka, mendorong siswa untuk bertindak, dan memberikan dukungan emosional meskipun siswa mengalami hambatan dan tantangan. Pentingnya
Peran pendidik. Pentingnya peran pendidik itu jangan dilebih-lebihkan, terutama dalam membentuk generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Pendidik berperan sebagai pembimbing, motivator, dan teladan bagi peserta didik dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi pengembangan keterampilan komunikasi yang pertama yaitu mengikuti melalui pelatihan, memberikan kesempatan untuk mempelajari teknik komunikasi secara terarah. Ini berfungsi untuk memperkuat kepercayaan diri guru ketika sedang berbicara dan meningkatkan kemampuan verbal dan nonverbal. Yang kedua, observasi, amati bagaimana orang lain menyampaikan pendapat, menangani argumen, perhatikan bagaimana mereka merespon, mendengarkan, dan juga menggunakan bahasa tubuh. Yang ketiga, refleksi, proses mengevaluasi pengalaman komunikasi sebelumnya. Misalnya, catat pengalaman komunikasi kita sendiri, apa berjalan dengan baik atau tidak, atau apa yang harus diperbaiki. Lalu mintalah umpan balik dari orang lain, bagaimana dengan gaya komunikasi kita selama ini. Ketiga, metode ini saling melengkapi. Pelatihan memberikan dasar dan praktik, observasi membantu mempelajari secara baru, refleksi memungkinkan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, sehingga jika diterapkan secara konsisten, ini akan membantu membangun keterampilan komunikasi yang efektif dan profesional. Pendidik bukan hanya penyampai ilmu, tetapi juga pembentuk masa depan. Demikianlah pemaparan materi yang bisa kami sampaikan mengenai psikologis manusia dalam perspektif komunikasi pembelajaran. Kami berharap materi ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman baru bagi rekan-rekan semua. Kami juga menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi yang kami sampaikan. Nah, oleh karena itu, kami sangat terbuka untuk kritik dan sarannya yang dapat meningkatkan pemahaman bersama. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan juga waktunya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat, dan kami akhiri presentasi ini dengan mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.